suka dikasih kesempatan nggak baca cerita? Kasih. Yang mau kita lakukan hari ini adalah salah satu kegiatan literasi yang sebetulnya sudah kalian lakukan di kelas masing-masing. Cuma hari ini kami dari guru kelas 5 berencana apa ya? Kompetisi kali ya? Kompetisi dari tiap kelas. Jadi nanti tantangannya begini. Ketika kalian membaca, ya, nanti Ibu akan berikan waktu sekitar 5-15 menit untuk membaca salah satu buku cerita yang kalian pegang. Membaca senyap. Tahu senyap? Tahu senyap? Tahu. Senyap artinya tidak ada suara. Yang bersuara apa? Pikiran dan hatinya. Ya. Setelah 15 menit selesai, nah, di saat seperti itulah nanti akan diminta tiap kalian mereview bukunya. Tahu review? Tahu. Ngulas balik lagi ya yang tadi dibaca, tapi tanpa melihat ke buku. Caranya gimana? Gampang. Kan biasanya kalau di pelajaran bahasa Indonesia suka menceritakan kembali kan? Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Hanya beda namanya saja. Kita difokuskan literasi membaca terlebih dahulu untuk hari ini, ya. Karena hari sudah siap, bisa kita mulai? Bisa membaca senyap. Nanti hitungan ketiga dimulai, kemudian nanti Ibu akan beritahukan ketika itu selesai. Akan ada pemberitahuan kembali. Setelah itu diperkenankan masing-masing mereview bacaan. Caranya gimana? Cukup menggunakan 5W plus 1H. Tahu? Iya, tahu lah. Apa itu 5W plus 1H? Iya, why. Terus apa lagi? What, where, when, kemudian? Where, when, and how. Jadi ada 6. Apa ini? Nanti ditanya, kamu baca cerita tentang apa? Jadi buat apa yang kamu baca tadi? Kemudian where, di mana? Di mana lokasi kejadiannya? Kemudian when, kapan? Kapan kira-kira kejadian tersebut terjadi? Kemudian ada why, mengapa bisa terjadi? And how, bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Bisa ya, dipahami ya? Bu, kayaknya agak ribet ya. Nanti akan ditindaklanjuti sama Ibu Wali kelas di kelas masing-masing. Untuk saat ini hanya cukup menceritakan kembali, boleh dengan menggunakan bahasa sendiri atau bahasa sehari-hari, tapi tidak keluar dari apa yang barusan kamu baca. Bisa ya? Oke. Sekarang jam 10 lebih 10 menit. Berarti sampai di jam berapa? 15 menit. Iya, sekarang baca dulu. Kita membaca senyap 15 menit dari sekarang. Dimulai. Iya, dibaca ya.
berarti waktu membacanya sudah selesai, nak. Bagaimana ceritanya, seru nggak? Seru nggak? Aduh, mana suaranya nih, seru nggak? Seru. Senang nggak sih kegiatan kayak gini? Senang. Mudah-mudahan senangnya kamu membaca cerita bisa terbawa senangnya kamu membaca buku pelajaran, ya. Amin, ya. Oke, nah berarti tahap selanjutnya adalah mereview buku. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan dilakukan. Iya, dituliskan. Pohon garis gempa membana Provinsi Jawa Barat untuk SDN Harapan Baru 3. Yuk, siapa yang harus masuk mengenai ke atas? Silakan. Yuk, apa yang sudah kita? Ya, tempel di rantingnya. Iya, yang cantik sayang. Nah di sini. Iya, terus. Iya, sebelah sini yang sudah. Silakan ditempelkan hasil bacaannya. Iya, double tipnya boleh dilepas dulu. Ini yang masih kosong ya, nak? Sebelah sini boleh. Iya, boleh di situ, tidak apa-apa. Iya. Ada lagi nak yang sudah selesai? Silakan yang sudah selesai, silakan ditempel. Nah, sambil nunggu temennya selesai lempar, nah coba lihat sini. Pohon garlis genta buana. Tahu nggak apa arti dari garlis ini? Kepanjangannya tahu nggak? Gerakan literasi sekolah. Genta membahana ini merupakan nama gerakan literasi sekolah kita. Ya, Genta Membahana. Gerakan literasi SDN Harapan Baru 3. Lakukan ini membaca sudah, nah saatnya melakukan presentasi hasil baca. Nah, siapa yang mau maju dulu? Oh lagi, gak apa-apa saya, ayo maju dulu. Ya silakan lagi. Nanti melakukan presentasi, sebutkan nama lengkapnya, kemudian kelasnya dari mana, dan judul bukunya ya, judul buku, kemudian penerbitnya, lihat ya nak, judul bukunya udah tahu kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafia Ridhanda dari kelas 5. Kali ini saya akan menjelaskan judul buku tentang kisah hewan dalam Al-Quran, yaitu semut. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang melewati sebuah tumpukan tanah. Tumpukan tanah yang kecil itu termasuk markas besar semut. Pada saat melewatinya, para semut sedang berjalan membawa gula-gula yang dimasukkan ke dalam markas. Pada saat itu juga Nabi Sulaiman dan pasukannya pun berhenti. Dan para semut
kepada teman-temannya, "Wahai para semut, bawalah gula kalian ke dalam markas besar, karena Nabi kita ingin lewat." Pada saat itu juga, Nabi Sulaiman dan para pengikutnya tersenyum lebar dan melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu, para semut sedang mempersiapkan untuk peperangan. Bukan hanya manusia yang bisa berperang, tapi semut pun bisa berperang. Yang tadi dia ketemu dengan markas besarnya, Nabi Sulaiman pun berhenti dan mengizinkan semut-semut itu berjalan. Singkat cerita, mereka pun sedang berperang. Tetapi sayangnya, koloni semut yang bertemu Nabi Sulaiman tadi kalah dalam peperangan. Koloni semut yang melawan koloni semut yang bertemu Nabi Sulaiman tadi itu pun menang dan mendapatkan markas besar dan gula-gula yang ada di dalamnya. Di semut juga ada sepasang antena yang dimana untuk bernafas. Mereka tidak punya peredaran darah. Sebagai ganti, mereka mempunyai seperti cangkang yang panjang di badannya. Begitulah cerita dari kisah hewan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangannya. Boleh Ibu tanya satu hal enggak? Ini luar biasa sekali ya. Ternyata teman kalian itu amat sangat memaknai apa yang tercantum dalam Al-Quran, kemudian mempelajarinya. Jadi literasi itu tidak sebatas membaca buku cerita saja, nih. Al-Quran dipelajari itu juga sama literasi. Nah, tepuk tangan sekali lagi buat Rafli. Mungkin yang mau ditanyain, kira-kira apa sih hikmahnya dari cerita kamu barusan? Biar temannya tuh paham. Oh iya, hikmahnya tuh begini, nggak boleh begini atau seperti apa? Hikmahnya adalah jangan pernah meremehkan teman kalian yang fisiknya itu kecil tetapi dia kuat. Iya, ini jadi ingat buku masak ini cabai rawit itu menjadi kecil, tapi kalau dimakan, pedesnya luar biasa. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat lagi dari kelas 5. Ada lagi yang mau maju nih? Ayo. Jarang-jarang lah dikasih kesempatan muncul di depan. Siapa yang mau? Satu kali lagi deh. Satu kali lagi. Andre, silakan Andre. Ayo, tepuk tangan dulu dong. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Lebih Buta-Buta. Saya kelas 5-4. Saya akan menceritakan judul sebuah buku yang bernama Semut dan Beruang. Kamu kira tahu? Pada suatu hari, ada seekor beruang yang bernama Beri. Ia melihat ke sumber mata air. Lalu dia berkata, "Mengapa sumber mata air ini semakin lama menjadi dikit?" Mendengar percakapan dari si beruang Beri itu. Lalu si semut tetap melangkah ke arah sumber mata air. Setelah itu si beruang Beri itu mencakar tanah dan mencakar juga daun hijau. Lalu si semut itu berkata, "Mengapa kau pelit sekali?" kepada si Beri beruang. Lalu Beri beruang itu berkata juga, "Karena aku tidak mau berbagi."
Pada saat itu, semut itu pun pergi. Lalu, sekian lama si beruang pun pulang ke pohon oak. Setelah itu, para semut-semut yang lain telah menunggu lama. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari semut hitam. Setelah itu, mereka berkumpul untuk berjalan ke sumber mata air. Setelah itu, mereka ingin ke rumahnya si beruang beri itu. Lalu ada seekor kelinci yang mendengar kata mereka yang dari semak. Habis itu mereka berbisik kepada mereka, jangan kalian untuk mengarah ke pohon oak itu, karena itu tempat sarangnya si beruang beri. Lalu para semut itu tidak takut, karena mereka sedang mencari temannya, yaitu semut hitam. Setelah itu mereka ke pohon oak itu dan bertemu dengan seekor tupai. Namanya si beruang beri, yaitu pohon oak. Setelah itu mereka menggali. Pada hari ke-10, beruang beri pulang ke rumahnya dengan keadaan kenyang. Karena beruang beri mendapatkan makanan dan minuman. Setelah itu, beruang beri berkata, "Segar sekali makanan yang kumakan." Lalu itu si beruang beri berkata juga, "Tanah itu runtuh karena telah digali oleh semut dan tikus itu." Lalu si beruang itu jatuh ke tanah. Dan lama akhirnya beruang itu ditemuin oleh seseorang. Dan setelah itu para semut itu berhasil menjebak si beruang beri itu. Setelah itu mereka pergi untuk ke sumber mata air itu. Lalu Tangan dulu dong. Judul bacaan yang kamu baca itu apa tadi? Buku tema ya? Iya, jadi buku tema juga boleh ya nak? Boleh dipresentasikan. Nah sebetulnya, iya coba dari kelas ini yang ada di depan itu deh. Ini kan sama sudah kamu pelajari kan ya? Udah tahu kisahnya. Kira-kira apa sih hikmahnya dari cerita yang tadi disampaikan sama temennya? Jangan serakah, jangan pelit. Jadi harus apa? Harus berbagi apapun itu ya. Asal jangan berbagi contekan saat ulangan. Itu yang nggak boleh ya. PR, bagi dulu, kan suruh berbagi. Bukan di situ tempatnya ya. Tapi kalau ada teman yang kesulitan belajar, boleh berbagi ilmu. Ya? Boleh? Boleh berbagi ilmu? Kalau temannya kesulitan diajarin boleh? Boleh. Tapi kalau berbagi jawaban ulangan itu ya nggak boleh. Ya tepuk tangan buat temannya. Ya silakan Andre. Nah karena hari sudah cukup siang, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu mau lihat buku-buku yang sudah kalian baca. Boleh ditunjukkan ke atas semua. Iya. Nah, Ibu berharap nih besok di kelas buku-buku ini tuh udah berganti lagi. Karena apa? Karena ini udah dibaca. Jadi diganti lagi dengan buku yang belum dibaca. Iya, salam literasi. Mana tangannya sayang? Salam literasi. Salam. Jangan lupa ya, ini merupakan nama dari gerakan literasi sekolah kita SDN Harapan Bertiga, yaitu Genta Membahana ya, Provinsi Jawa Barat. Iya, foto dulu ya. Iya, kelas 51 boleh naik ke atas panggung, silakan.